kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk soal masih dengan penjumlahan bilangan cacah, misalnya dengan angka yang lebih besar 27 ditambah 35. Nah, ketika angkanya semakin besar, bagaimana memvisualisasikannya? Jadi nggak mungkin lagi kita pakai buletan-buletan atau kotak-kotak kecil. Jadi kita mesti lihat ini dengan ide yang lebih abstrak, atau ya nggak harus abstrak sih, tapi maksudnya bagaimana kita memvisualisasikannya harus lebih cermat lah. Nggak pakai buletan kecil lagi sampai 30 atau bahkan ratusan. Jadi misalnya seperti ini, 27 ditambah 35. Nah, kita bisa representasikan 27 ini dengan misalnya kita punya satu kotak besar, dan ini masing-masing melambangkan 10. Kita bisa tulis 10 di sini atau 10 di dalam, nggak masalah. Lalu 7 di sini, 7. Nah, ini kalau mau dibuat seperti ini, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 7 di sini. Lalu ditambah, lalu ini si 27. Lalu punya satu lagi si 35. Nah, 35, nah sebisa mungkin gambarnya cukup ada di skala yang sama. Jadi 10, 10, 10, sudah 30. Lalu ditambah setengahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga total 35. Nah, sekali lagi, lalu bagaimana menjumlahkannya? Sudah pasti kalau dilihat secara visual jadi kelihatan lebih mudah bahwa 20 dan 30 bisa kita pisahkan. Jadi paling nggak kita punya 50 ditambah sesuatu. Nah, si 7 tambah 5-nya gimana? 7 tambah 5-nya, sekali lagi diingat, mana yang lebih mudah atau mendekati ke puluhan. Nah, kita tahu bahwa ini kalau kita ambil 3 dari sini, kita masukkan ke sini, 2, 3, jadinya ini menjadi 30 dan ini menjadi 32. Jadi secara angka berubah gitu ya. Nah, kemudian tetap pertanyaannya adalah ditambah. Jadi sama dengan 62. Bisa dengan cara ini atau bisa 50 ditambah nanti 10 ditambah 2 sehingga hasilnya 62. Nah, ini cara yang menurut saya lebih masuk akal daripada hanya sekedar kita lakukan saja. Ini kan saya hapus ya. Ini cara pertama lah dasarnya. Cara kedua bisa tadi dengan 50 ditambah 10 ditambah 2 sehingga 62. Cara ketiga hitung manual, hitung satu per satu, hitung satu per satu. Tentunya tidak disarankan kalau angka sudah terlalu besar, atau gunakan penjumlahan bersusun seperti ini, 27 ditambah 35. Nah, ini cara yang prosedural sekali. Kita selalu diajarkan dari dulu sampai sekarang. 7 tambah 5, 12. Kita harus tahu itu dulu. 2. Nah, karena 12, satunya tidak bisa kan. Nah, itu biasanya kita diminta simpan saja di sini. Lalu 2 tambah 3, 6. Lalu tambah 1. Nah, tapi anak tidak terlalu dijelaskan atau tidak terlalu bisa melihat. Sebenarnya masalahnya bukan selalu dijelaskan ya, tapi lihat. Bisa nggak sih anak itu melihat dengan jelas bahwa, maksudnya 1 ini sebenarnya adalah tambahan dari dia, si 10 ini. Bahwa itu ada sisa. Munculnya dari mana sih 1 itu? Sebenarnya kalau lihat dari sini kan, 10 ini. Jadi, mau jadi 72, jadi 62. Jadi ide simpan itu tidak terlalu bisa dilihat dengan jelas bagi anak-anak. Bagi kita orang dewasa mungkin itu masuk akal. Tapi ketika kita jelaskan itu untuk anak-anak, mereka masih SD, dan pertama, kelas 2, kelas 3 SD, mereka masih sangat membutuhkan visualisasi benda nyata atau paling enggak gambar seperti ini. Jadi makanya kenapa gambar menjadi suatu hal yang sangat disarankan untuk mengajarkan kepada anak SD, selain tentunya menggunakan benda nyata kalau memungkinkan. Nah, tapi ketika sudah semakin besar seperti ini, menggunakan benda nyata butuh berapa banyak dan kita costly sekali. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh dengan ide yang sama. Visualisasi, contoh soal yang angkanya mungkin lebih besar lagi, misalnya 84 ditambah 137 seperti ini. Nah, karena mungkin kita kalau memakai gambar, masih pakai gambar, boleh silakan. Misalnya kita persingkat dengan daripada bikin banyak-banyak gitu ya. Jadi 1, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, ini melambangkan 80 ditambah misalnya seperti ini 4, lalu 137 saya pakai warna biru,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melambangkan 100. Bisa juga atau tambahin lagi 3 misalnya untuk melambangkan sampai 130. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ditambah ada 7 tambahan kecil di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 di sini. Ini 80 dan 4. Nah, sekali lagi idenya sama bahwa bagaimana mendekatkan atau membuat itu jadi penuh. 137 lebih dekat ke 140, artinya lebih dekat ke penuh secara puluhan. Jadi kita bisa ambil 3 dari sini. Ini kita ambil, coret, kita masukkan ke sini lah kasarnya. Lalu sehingga ini berubah menjadi 81 dan yang ini berubah menjadi 140. Sehingga sekarang soalnya bukan lagi 84 tambah 137, tetapi dia berubah menjadi 81 ditambah 140, yang sebenarnya lebih mudah dihitung menjadi 221. Nah, cara ini keuntungannya adalah bahwa kita bisa lakukan mentally, artinya di luar kepala, tanpa perlu kita gambar. Ketika kita sudah cukup paham dengan ini, sebenarnya nggak perlu lagi ditulis-tulis bahkan. Oke? Contoh, misalnya, saya gunakan ide yang sama untuk saya coba kerjakan secara mental, dan mungkin teman-teman bisa coba lakukan itu juga. Misalnya, kita ambil angka random aja. 2, 3, 1, 4, 9. Nah, ini cukup mudah. Saya seperti ini. Gimana penambahannya? Oh, ini 2, 3, 3, 50 sebenarnya. 283. Lebih cepat daripada sekedar menjumlahkan dengan, penjumlahan bersusun. Misalnya lagi, seperti ini. 326 tambah 147. Jadi ini sama dengan 150, 323. Jadi sama secara nilai, 473 hasilnya. Jadi memang akhirnya pada akhirnya memang preference, dan bukan berarti penjumlahan bersusun tidak boleh kita pakai, tapi minimal kita butuh tahu kenapa itu menjadi masuk akal. Seperti itu. Nah, semoga penjelasan tentang penjumlahan bilangan cacah dengan visualisasi dan number sense, pemahaman bilangan itu bisa menjadi masuk akal dan bisa dipahami oleh teman-teman yang menonton. Dan itu bisa kita extend dengan angka yang lebih besar, sekali lagi. Dan kita lihat esensinya. Maaf, esensinya kenapa seperti itu. Dan nanti selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pengurangan bilangan cacah. Apakah kita bisa gunakan cara yang sama? Atau visualisasi yang setipe? Nah, kita lihat berikutnya. Terima kasih.